booster Bu, bus. Bapak dan Ibu, saya pikir di kelas kita ada satu yang kemarin tidak ikut aktif di pembelajaran ya. Kalau boleh tahu namanya atas nama Bu siapa ya? Siapa Bu? Bu Saprida. Bu Saprida, Bu. Nggak datang Bu, emang nggak datang. Lagi berangkat haji. Datang ya? Oh, Ya. berangkat haji. Berangkat Iya Bu, haji. berangkat Iya. haji Bu. Baik, ini saya harus konfirmasi kepada Bapak dan Ibu kemana sih Bu Safrida. Saya khawatir saya tidak memberikan nilai, nanti ada apa-apa, tapi belum ada jawaban ya dari Bu Melda. Saya tunggu. Kalau memang tidak tetap harus dinilai, harus bagaimana ya. Bapak dan Ibu, izinkanlah pada siang hari ini saya akan menyampaikan satu materi lagi, ini materi terakhir ya Bapak dan Ibu. Hari ini ya Bu? Ya, hari ini terakhir, kemudian nanti kita akan penutupan, gitu ya. Enggak, Ya. besok Bu, besok ada Bu. Oh, masih besok ya Iya Bu, penutupannya. besok masih Hari ada, Bu. ini kita Untuk hari ini materi ini. Ya, hari ini kita akan mulai di jam tadi 13.30 hingga jam 16.00 atau 16 lebih Pak. Kita komit, biar Iya. komit. Ya, karena saya tahu Bapak dan Ibu kembali ke tanah air, ke pangkuan Ibu Pertiwi pasti punya kesibukan masing-masing ya. Nah, kita akan sampai pukul berapa ya Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu bisa mengisi refleksi. Refleksi sampai jam berapa nih Bu? Sampai jam berapa? Cek dulu. Di aplikasi ini toleransi keberagaman, Bu. Ibu Kun, untuk hari ini sesi sekarang materi toleransi keberagaman yang dibawakan Bapak Muhammad Fahmi, Bu. Ya benar, di aplikasi juga, Bu. Baik, Bu, baik, besok baik. berarti Bu. Mungkin Ibu Kun di materi pembelajaran aktif dan sistem ME, Besok mungkin Bu. besok Ibu. Oh, besok. Baik. Iya, sekarang materinya Bapak Fahmi dalam materi toleransi keberagaman. Baik, terima kasih. Kalau begitu untuk saya besok pagi ya. Ya Bu, Iya Bu. Mulai pukul berapa saya? mulai Saya di jam 8 Ibu, pagi, Pak. pagi. Ya. Oh, Ya. berarti jadwal saya yang saya terima ini saya hari ini. Besok Ibu, hari ini. Revisi jadwalnya ditunggu ya, Pak. Ya, Supaya Bu. Baik. Ya, baik. Terima Maaf kasih. ya Bu. Oke, enggak apa-apa. Ya. Terima kasih Bu. Bapak dan Ibu, mungkin dengan saya besok pagi ya. Hari ini dengan Pak Fahmi dulu. Monggo, silakan. Monggo, Gak apa Bu, biar besok bisa lihat wajah Ibu Bu. Oh iya, makanya dicari penyakitnya dulu nanti. Iya Bu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Sama-sama, Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bunda. Ya, terima kasih. Oh, Mr. G keren banget. Ikan Miss Melda. Miss Melda nggak sempet. Bunda Kutsi Wardani saja. Baik, Bapak Ibu bisa dimulai ya. Iya Pak, silakan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, Selamat siang juga, Pak. fasilitator provinsi yang saya hormati dan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Hidayatullah, Bapak Ibu. Ini banyak ya fasilitator senior di sini. Dan saya di sini merupakan dosen di Universitas Islam Malang, Bapak Ibu. Kebetulan saya saat ini di Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Universitas Islam Malang dan sekaligus menjadi instruktur nasional peningkatan kompetensi berkelanjutan yang konsentrasi dalam materi moderasi beragama. Kebetulan pada bulan lalu kami bersama teman-teman moderasi beragama sudah menyelesaikan TOT terkait dengan materi moderasi beragama. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan lebih banyak sharing Bapak Ibu terkait dengan materi ini, yang materi ini nantinya dapat kita integrasikan di dalam mata pelajaran yang khususnya di bahasa Inggris ataupun dalam aktivitas yang ada di sekolah. Mengingat di sekolah kita saat ini mengawal madrasah, bagaimana madrasah kita jadikan sebagai pioner yang dapat mengawal
program moderasi beragama di negara kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita nanti dalam proses pembelajaran akan lebih banyak sharing, diskusi begitu Bapak Ibu, di mana tidak banyak dari yang saya sampaikan ya berkaitan dengan materi yang mungkin walaupun di sini ada 39 slide, tapi kita lebih banyak pola-pola pembelajaran aktif gitu ya. Misalkan nanti ada sesi tanya jawab di sela-sela atau pertengahan materi yang saya berikan, Bapak Ibu. Boleh nanti di antara Bapak Ibu bisa mengomentari, bisa mengkritik, bisa menyampaikan gagasan, saya persilahkan. Nah, terkait dengan materi dari saya saat ini tentang toleransi dalam keberagaman, Bapak Ibu, kenapa kok materinya ini bukan toleransi dalam keberagamaan, Bapak Ibu. Beragama bukan itu, tapi keberagaman. Nah, ini sangat penting sekali berkaitan dengan aspek kebahasaan ya Bapak Ibu. Kebahasaan di sini konteks keberagaman ternyata tidak menggunakan isu agama Bapak Ibu. Keberagamaan bukan, tapi keberagaman. Yang dalam hal ini keberagaman terkait dengan aspek ras, kemudian terkait dengan aspek bahasa dan lain sebagainya yang perlu kita tolerir. Kita perlu melakukan toleransi terhadap perbedaan yang ada. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan daripada materi toleransi keberagaman, jadi ada 3 aspek. Yang pertama, memahami urgensi moderasi beragama di madrasah, kemudian memahami konsep moderasi beragama, kemudian yang ketiga adalah mengimplementasikan nilai-nilai. Jadi ada pemahaman terkait dengan urgensi, kemudian pemahaman tentang konsep, dan yang terakhir adalah implementasi moderasi di madrasah. Nah, kemudian langkah kegiatan pembelajaran kita nanti berkaitan dengan aspek pengantar, brainstorming, presentasi materi, tanya jawab, kemudian refleksi, feedback, presentasi kelompok, dan diskusi kelompok, presentasi kelompok, dan refleksi. Nah, kemudian brainstorming, kita mengapa sikap moderasi dalam beragama itu sangat penting. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau berkomentar, kenapa kok sangat penting sekali berkaitan dengan aspek sikap Bapak Ibu. Kalau kita memahami makna sikap itu kan keputusan ya, yang diambil oleh seseorang untuk bertindak, baik iya maupun menolak. Kira-kira apa Bapak Ibu? Mungkin ada yang berkomentar Bapak Ibu. Mengapa sikap moderat dalam beragama sangat penting? Nah, di sini moderat itu berpikir di tengah-tengah, termasuk bersikap di tengah-tengah, tidak ke kanan, radikal, tidak ke kiri, liberal. Jadi berada di tengah-tengah. Monggo Bapak Ibu. Nggih, Pak Khairuddin, monggo Bapak Khairuddin. Makna moderat dalam pemahaman saya Pak, bahwa Islam itu adalah nama bi'atsu li tamim makar rahmatan lil alamin Pak. Jadi agama Islam itu harus menjadi rahmat dari semuanya, jadi tidak ke sana ke sini, jadi memberi kenyamanan, kedamaian. Ya. Kan Rasulullah sendiri waktu di Madinah dia bekerja sama dengan Yahudi untuk bidang ekonomi. Kan ada seorang Yahudi yang meninggal, dia berdiri, sehingga sahabat juga menegur pada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri sementara dia seorang Yahudi? Apa dijawab oleh Rasulullah, dia adalah sebagai makhluk Allah, kenapa kita harus menghargai? Jadi bahwa sifat keberagaman moderat dan kita harus moderasi ini sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW waktu di Madinah, Fahmi. Dan banyak sekali cerita-cerita bahwa moderasi ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan harus kita terekam juga dalam kehidupan sekarang, karena kita pada dasarnya agama Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Khairuddin. Dari mana Bapak Khairuddin? Saya dari daerah terpencil Pak, dari Dumai Pak, dari Dumai ya. Nggih. Tapi kok bisa bahasa Jawa Pak Khairuddin? Nggih, kula niki gabunge, saya sukunya Sunda Pak, lahir di Melayu. Terus di Dumai ini kata tiang Jawi yang merantau Pak, termasuk saya juga. Jadi
Banyak sekali orang Jawa Pak di sini. Jadi kita Dumai ya. Dumai Iya, provinsi di kabupaten apa itu Pak? dia Kota Madya Pak di Provinsi Riau. Cuma Oh, di di- pinggiran itu. Ya, siap Pak ya. Iya, matur Siap. nuwun. Ya, kebetulan saya dari Jawa Timur Bapak Ibu, tepatnya di asli Lumajang dan saat ini menetap di Kota Malang ya Pak Ibu, sesuai dengan tugas. Nah, sepakat sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Khairuddin tadi, bahwasanya aspek moderasi di sini ada keterkaitan dengan rahmah. Rahmah maknanya adalah kasih sayang ya. Menunjukkan Islam sebagai penyayang bagi seluruh manusia atau makhluk, baik itu hewan, tumbuhan yang ada di muka bumi ini Bapak Ibu. Nah, kemudian kita sebelum kita masuk kepada materi moderasi beragama, seringkali kita itu dibenturkan dengan sebuah problem perbedaan dalam aspek furu'iyah, perbedaan dalam aspek tata cara ibadah. Nah, sementara dalam aspek usuliyah di sini perlu kita pahami bersama terkait dengan maqasid syariah yang ini memang sejatinya tidak bisa dimoderasi. Bagaimana yang pernah disampaikan oleh Bapak Lukman Hakim Saifuddin, beliau saat memberikan materi tentang moderasi beragama, problem yang seringkali berbenturan, problem yang seringkali dipermasalahkan adalah aspek dalam pengamalan syariah, aspek dalam pengamalan fikih. Nah, saat ini nanti akan kita pertajam Bapak Ibu, kenapa kok konflik itu bisa muncul. Berangkatnya dari apa? Dari cara pandang yang bagaimana? Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, potensi dari bangsa yang ada di negara kita, dikenal dengan negara majemuk Bapak Ibu, ada 17.504 pulau, kemudian 250-an agama dan kepercayaan, walaupun agama yang dilegalkan ya, sebagaimana yang diakui oleh negara, ada agama Islam, kemudian Katolik, Protestan, kemudian ada Hindu, Buddha, Konghucu, kemudian ada 1.340 suku bangsa dan 556 bahasa. Nah, kemudian berangkat dari ayat Al-Hujurat ya, ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, bahwasanya di sini ayat ini menunjukkan bahwa kita diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, termasuk walau sya'allahu la ja'alnakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Permintaan Allah memerintahkan kita untuk berkompetisi dalam kebaikan ya. Bahwa walau Allah, seandainya Allah menciptakan satu kaum saja itu sebenarnya bisa, tapi tidak begitu Bapak Ibu. Tapi Allah hendak untuk menguji kita agar kita senantiasa berkompetisi dalam kebaikan. Sehingga keberagaman itu merupakan sunnatullah. Nah, kemudian tantangan kehidupan keagamaan saat ini ada 3. Menguatnya pandangan, cara pandang, sikap, perilaku eksklusif, ya, bersemangat menolak perbedaan dan menyingkirkan kelompok lain. Kemudian yang kedua, tingginya angka kekerasan bermotif agama yang disebabkan pandangan, sikap, dan cara beragama yang eksklusif. Kemudian yang ketiga, berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi sebuah tantangan, semangat untuk menolak perbedaan, kemudian tingginya angka kekerasan bermotif agama yang disebabkan dengan pandangan yang eksklusif, kemudian berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan nilai-nilai berbangsa, kemudian dalam bingkai NKRI. Nah, kemudian apa yang Bapak Ibu lihat ketika saya menampilkan apa yang menjadi pandangan Bapak Ibu ketika saya menampilkan gambar berikut ini Bapak Ibu. Di antara 3 gambar ini merupakan sebuah fakta atau sebuah asumsi Bapak Ibu.
dari 3 gambar yang saya tampilkan di sini, kira-kira ini merupakan sebuah fakta ataukah asumsi, Bapak Ibu? Ini fakta nih Pak, menurut saya fakta. Yang kemarin sedang viral di Jawa Timur Pak ya. Ya, kalau Pak Khairuddin. Oh yang lain apa yang lain? Nah, enggak apa-apa Pak Khairuddin. Pak Khairuddin menyebutnya fakta. Baik Bapak Ibu fasilitator provinsi. Monggo Bapak Ibu. Oke, Pak Khairuddin menyebutnya fakta. Yang lain monggo Bapak Ibu. Kemarin soalnya masalah. Saya kemarin lihat di TV tuh Pak, ada 2 masalah menurut saya. Ada masalah satu penolakan yang ada 3 Pak, yaitu ada penduduk komunitas atau Pak Muhammadiyah yang ditolak oleh NU, terus ada penduduk tidak memberikan musola, yang ketiganya tentang masalah dilegalnya pengadilan Surabaya yaitu nikah beda agama. Menurut saya ini ada beberapa yang toleransi atau moderasi keberagaman ini yang kebablasan menurut saya. Dan ini menjadi menarik sekali karena sudah menjadi isu nasional sampai ke MUI dan dibahas di semua TV channel Pak, yang seperti TV One, di mana Pak saya mengikuti itu, dan kita juga harus mendiskusikan di sini Pak menurut saya. Terima kasih Pak. Ya baik, terima kasih Pak Khairuddin. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, liberal sama dengan PKI. Ini kira-kira fakta atau asumsi Bapak Ibu? Mungkin yang lain Bapak Ibu. PKI tolak hukum agama. Apakah ini merupakan fakta ataukah asumsi Bapak Ibu? Asumsi Pak, menurut saya asumsi. Asumsi ya. Yang Iya. lain? Sama Pak, asumsi itu Pak. Asumsi ya. Nah, baik, asumsi. Baik. Pak Khairuddin gimana? Gini Pak, maaf Pak, saya waktu Enggak apa-apa. Kita enggak apa-apa. Saya pernah di Jakarta dari tahun 89 sampai 2000 Pak. Saya juga ikut komunikasi kawan-kawan saya yang di hutan kayu itu, seperti apa yang mereka di liberal Pak, Islam liberal, dan saya mengikuti, dan di situ adalah kawan-kawan saya di dalamnya termasuknya, ya kan, seperti Ahmad Sahal gitu kan. Jadi saya karena sering berbicara, sering berdiskusi Pak dengan orang-orang liberal yang di Jakarta, nah itu Pak ya. Jadi memang saya tahu betul gitu loh Pak. Jadi mereka itu sebetulnya Pak, seperti maaf sekarang ya. Seperti enggak apa-apa Pak Khairuddin. Profesor Ahmad Numuzani yang di SMRG, itu ada tetangga saya, kawan saya waktu di Jakarta. Mereka sebetulnya Pak, sebetulnya di hati nuraninya itu mengakui Tuhan. Tetapi Tuhan itu bisa dilogikakan semua Pak. Kenapa? Yang saya tahu kemarin, yang orang-orang Islam liberal nih Pak, yang tapi dulu Pak ya, bukan sekarang. Orang-orangnya orang-orang pintar. Orang-orang pintar. Terus oleh NGO, oleh Barat, mereka ini disekolahkan, disorot gitu loh Pak. Mereka ini bagaimana disekolahkan ke Pennsylvania, ke Cambridge. Terus mereka pulang lagi. Supaya pulang lagi mengacak-ngacak pola pikir yang menurut saya kebablasan. Mereka pintar Pak. Dan mereka juga tidak sholat Pak. Dan saya maaf, bukan berarti saya sok sholat, bukan. Dan mereka itu melogikakan semua Tuhan sekalipun, sehingga unsur filsafatnya yang mereka kembangkan seperti Ahmad Sahal. Maaf Pak ya, bukan berarti. Iya, enggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa Pak Khairuddin. Saya tahu betul lanjut. Komunitas yang Islam liberal yang di hutan kayu gitu loh Pak, yang di Jakarta Timur itu. Dan mereka pola pikirnya luar biasa Pak. Mereka itu bagaimana mendiskreditkan Islam secara usuliyah. Kalau furu'iyah oke Pak, furu'iyah itu oke. Tapi kalau sudah furu'iyah usuliyah menurut saya, ya kan. Dan ini adalah kerja-kerjanya orang Barat, orang-orang NGO, bagaimana orang-orang pintar Islam ini, ya kan, dibiayai supaya pulang lagi mengocok-ngocok orang Islam yang ada di kita. Dan saya paham betul itu Pak. Tapi mungkin mereka secara bajunya memang Islam, tapi pola pikirnya Pak. Pola pikirnya kalau kita ngobrol dengan mereka lebih pintar daripada kita. Baik itu dari dalil, baik itu dari teori Pak, ya kan. Dan itulah yang dipakai sekarang Pak. Makasih Pak. Ya baik, terima kasih Pak Khairuddin argumentasinya. Kemudian Pak Dedi Usman dan Pak Syahrozi. Tadi yang berkomentar, saya terima kasih perbedaan pendapat ini yang mendukung diskusi ini. Jadi memang yang disampaikan ya tadi ada yang berpendapat itu asumsi, kemudian ada yang berpendapat adalah fakta-fakta bahwa liberal
menolak hukum agama. Intinya begitu ya Pak Khairuddin ya. Liberal sama dengan PKI, begitu Pak Khairuddin ya. Mereka kalau dibilang menolak nggak mau, Pak. Baik. Tapi bagaimana dia melogikakan seakan-akan dia memberi pembenaran gitu loh, Pak. Ya, Dengan dalil-dalil akli loh, Pak. Bukan akli. Ya kalau kita tidak punya dasar Al-Quran, Sunnah, Hadis, ya qawaidnya, usulnya, fikihnya, kalau kita nggak dasar, Pak, habis kita, Pak. Mereka orang-orang pinter, Pak. Orang-orang pinter. Gitu loh, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak Khairuddin. Terima kasih, Pak. Jadi memang apa yang menjadikan mereka untuk melakukan praktik cara beragama yang berlebihan, kemudian mengesampingkan martabat kemanusiaan dengan pola-pola ekstremisme, nah ini merupakan berangkat dari sebuah asumsi, Bapak Ibu. Berangkat dari sebuah asumsi. Nah, ini sebelum nanti kita lanjutkan diskusi, saya memberikan materi terlebih dahulu. Jadi berangkat dari asumsi, hakikatnya begitu, Bapak Ibu. Kemudian berkembangnya cara pandang yang mengesampingkan martabat kemanusiaan ini senantiasa melibatkan keluarga, Bapak Ibu. Keluarga pasti terlibat. Orang ketika mau melakukan bom bunuh diri pasti minta izin istrinya dengan dengan bangganya bahwa seorang suami tersebut akan melakukan jihad. Nah, beberapa kasus bom bunuh diri ya itu tidak terlepas daripada izin seorang istri, kemudian keterlibatan keluarga seperti ini ya, bom bunuh diri di 3 gereja, kemudian bom Rusunawa Sidoarjo, kemudian bom bunuh diri di Polrestabes Surabaya. Ini kan tidak terlepas daripada keterlibatan keluarga, entah istri dan anak ataukah izin daripada seorang istri, Bapak Ibu. Nah, kemudian Nurdania menyesal telah yakinkan keluarganya ke Suriah. Ini salah satu fakta, Bapak Ibu. Berita yang mengungkapkan bahwa ada penyesalan dari keluarga yang telah meyakinkan atau memberikan izin untuk berangkat ke Suriah. Ya. Nah, kemudian mantan pejabat otorita Batam sebut bergabung ISIS karena desakan anak. Nah, kemudian tadi kita sudah bicara tentang asumsi ya Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan, mengapa ada orang yang melakukan tindakan ekstrim dengan mengatasnamakan agama sebagaimana slide di atas. Nah, itu kan berangkat dari sebuah asumsi yang sudah kita bahas tadi. Ada pendapat yang faktanya memang ada fakta kan begini. Fakta tadi yang disampaikan oleh Pak Khairuddin bahwa melihat ya bahwa seorang muslim ya yang memiliki pemikiran pinter ternyata meringankan ya, menyepelekan hukum agama, katakanlah begitu. Misalkan sholat ya, sholat itu mudah untuk menjamak pindah desa karena ikut imam Hanafi, kemudian boleh untuk melakukan atau menjamak sholat atau tidak melaksanakan sholat Jumat. Tapi persoalan yang disampaikan Pak Khairuddin tadi, dia tidak sholat, misalkan begitu. Nah, tetapi sebagaimana spanduk yang tadi, liberal sama dengan PKI, itu merupakan sebuah asumsi Bapak Ibu, karena tidak semua orang yang berpemikiran liberal itu dipastikan PKI atau PKI. Ya, PKI itu kalau asumsi kita, PKI yang selama ini kita pahami bahwa PKI itu orang yang senantiasa membuat keonaran, Bapak Ibu. Padahal kalau seandainya kita melihat sejarah daripada organisasi PKI tersebut, ternyata juga memiliki kontribusi terhadap pembangunan negara. Walaupun terjadi kepentingan kelompok yang menyebabkan chaos ya, itu yang tidak terlepas daripada sebuah opini-opini yang diarahkan untuk melakukan tindakan tersebut. Tetapi tidak bisa kita menjudgment bahwa organisasi tersebut
dipastikan liberal misalkan begitu. Karena tidak semua orang yang dengan background tersebut memiliki ideologi yang demikian. Nah, kita lanjutkan. Khawatirnya begini Bapak Ibu. Khawatirnya kan kalau seandainya kita menggunakan asumsi-asumsi kemarin ya. Misalkan begini. Kemarin ketika terjadi, saya juga mohon maaf, ketika terjadi kasus pelecehan seksual yang ada di Jombang, pesantren As-Siddiqiyah, Ploso tepat, Ploso ya, Ploso Jombang, yang sempat viral kemarin. Nah itu pesantrennya juga pesantren Thorikoh loh Bapak Ibu. Thorikoh itu pesantren yang dalam aspek usul dia punya cara ritualitas ibadah untuk lebih dekat kepada Allah. Tetapi ternyata seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita juga tidak mungkin menerima ketika semua pesantren kita katakan bahwa pesantren itu melakukan pelecehan seksual atas salah satu kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu yang ada di pesantren As-Siddiqiyah. Nah itu. Nah, udar asumsi kemudian membangun perspektif. Nah, rata-rata eksklusivisme, ya, kemudian tindakan kekerasan yang merugikan banyak orang itu tidak terlepas dari asumsi yang muncul dalam pemikiran seseorang. Ya. Asumsi ini bisa dikatakan cara pandang yang melekat Bapak Ibu. Nah, kemudian prosesnya ini saya tampilkan berkaitan dengan prosesnya itu bagaimana. Karena di sini ada udar asumsi membangun perspektif. Jadi dari asumsi itu kita ingin membangun sebuah perspektif yang solutif Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan udar asumsi, jadi orang itu pasti melihat slogan sebagaimana yang tadi saya tampilkan didasarkan atas asumsi ya, atau orang yang menulis tadi berangkat dari sebuah asumsi Bapak Ibu. Asumsinya mengatakan bahwa liberal itu sama dengan PKI. Nah, bisa dikatakan asumsi sama dengan prasangka. Nah, persoalannya adalah prasangka buruk yang digunakan oleh cara pandang seseorang tersebut. Nah, sehingga munculnya dari mana kan begitu. Nah, munculnya dari pengalaman yang konkret, actual of experience ya. Jadi aktualisasi pengalaman seseorang atau orang lain. Nah, yang kemudian dia tidak melakukan selected data Bapak Ibu ya. Kemudian data itu seleksinya hanya sekilas sehingga menimbulkan yang namanya bias kognitif. Nanti kita akan lanjut ke materi itu. Nah, padahal penting di sini ketika kita melihat pengalaman orang lain atau apa yang kita alami, kita perlu melakukan selected data sehingga tidak terjadi yang namanya hoax atau namanya hoax yang berdampak kepada diri kita sendiri. Selected data kemudian membangun makna, kemudian muncullah yang namanya asumsi. Yang kemudian asumsi itu membentuk sebuah kesimpulan dan mempercayainya. Ya, ketika misalkan perbandingan antara Anies dan Ahok ya. Orang yang tidak suka dengan Ahok ya, bagaimanapun juga ketika diberikan data yang kebaikan-kebaikan seorang Ahok, maka dia akan terus memandang kejelekan Ahok yang pernah menistakan agama. Begitu pula dengan seorang Anies yang dianggap yang representasi daripada pemikiran kanan katakanlah, pemikiran kanan. Yang misalkan dianggap diasumsikan sebagai seorang yang memiliki pemikiran kanan. Maka bagaimanapun juga kebaikan-kebaikan Anies ya, kebaikan-kebaikan Anies misalkan dengan prestasinya yang sudah membangun Jakarta International Stadium, dia tidak akan percaya Bapak Ibu dengan prestasi Anies. Nah, karena ini sudah mengakar begitu, karena sudah mempercayainya begitu. Nah, sehingga di sini perlu sebuah langkah-langkah ya. Langkah-langkah di sini ada langkah yang disebut dengan reflective learning, kemudian reflective loop, pembelajaran mendalam kritis, pembelajaran dengan komprehensif. Yang ini nanti juga ada keterkaitan dengan pembelajaran aktif Bapak Ibu. Bagaimana
merefleksikan pembelajaran itu dengan nalar kritis dan komprehensif yang ini tidak terlepas yang ada keterkaitan dengan kompetensi 4C ya, kolaborasi, komunikasi, kemudian creativity dan berpikir kritis. Nah, yang seringkali dilakukan adalah untuk mengkomunikasikan, tidak enggan untuk berbicara. Jarang sekali seseorang itu mau menerima argumentasi atau pendapat orang lain, misalkan pendapat yang bertolak belakang, cenderung ditolak kalau sudah asumsi itu dipercayai Bapak Ibu. Nah, kemudian langkah reflective learning di sini ada 4, ada taking action, kemudian planning, diagnosis, dan evaluating action. Yang ini melakukan evaluasi secara mendalam dengan 4C yang saat ini dibelajarkan kepada peserta didik kita. Sehingga peserta didik itu juga tidak mudah untuk mempercayai data-data yang hoax atau data-data yang senantiasa dibenturkan. Nanti kita akan masuk kepada materi setelah ini kita masuk ke materi kepada bias kognitif. Sama halnya dengan ini Bapak Ibu, ketika kita melihat gajah, perbedaan pandangan dan keyakinan bagi orang buta yang minim dengan data, pasti melihat bahwa gajah itu seorang ular. Gajah itu memiliki tombak, gajah itu sebagaimana dinding. Kemudian juga ada pohon karena tingginya, kemudian memiliki kipas, ya, termasuk tali yang ada di ekornya. Ini karena sebuah perbedaan pandangan seseorang. Nah, kemudian kita perlu mewaspadai yang namanya bias kognitif. Ini nyambung dari asumsi tadi. Bias kognitif ini bias sistematis, memandang dunia, kehidupan, memandang dunia, dan kehidupan pada sistem berpikir kita yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang muncul dari cara orang memproses informasi. Jadi bias kognitif ini berbeda jauh dengan fakta-fakta yang sebenarnya, Bapak Ibu. Berbeda jauh dengan pengetahuan yang sebenarnya. Nah, kemudian bentuk bias kognitif ini ada egocentric blindness, kemudian egocentric oversimplification, jadi tidak memperhatikan bukti yang berlawanan, jadi tidak mau tahu sudah Bapak Ibu, ketika yang diyakini A maka tidak mau memperhatikan yang B. Kemudian terlalu menyederhanakan masalah, kemudian egocentric hipokrisi ya, menerapkan standar ganda kepada orang lain, kemudian mengingat bukti yang menguatkan pendapatnya dan merupakan bukti yang tidak mendukung, kemudian melihat sesuatu hanya dari sudut pandangnya sendiri, kemudian menganggap dirinya paling benar. Ini bias kognitif Bapak Ibu, atau yang seringkali orang itu paling benar sendirilah. Jadi tidak mau melihat bukti yang berlawanan, kemudian mendengarkan pendapat orang lain, kemudian melupakan bukti yang tidak mendukung pendapatnya. Jadi ya mengabaikan data-data yang tidak mendukung pendapatnya. Ini yang merupakan bias kognitif Bapak Ibu. Kemudian ini Bapak Ibu cara mengatasi atau cara mengoreksinya berkaitan dengan 6 bias kognitif itu seakan-akan kita juga diposisikan sebagai pemerintah. Pada saatnya akan begitu Bapak Ibu. Bagaimana berada di tengah-tengah, tidak memihak ke kanan, tidak memihak ke kiri, tetapi mencerna informasi. Sehingga di sini ada cara mengoreksinya, ya, dengan mencari bukti dan informasi yang tidak mendukung pendapatnya dan secara eksplisit mengarahkan perhatian. Kemudian di sini juga secara rutin berpikir dengan sudut pandang yang berlawanan, sehingga seakan-akan juga kita belajar menjadi hakim Bapak Ibu ketika tidak ingin berada pada level bias kognitif. Nah, kemudian saat ini, dari sini mungkin ada tanggapan Bapak Ibu yang ingin disampaikan sebelum saya lanjutkan. Nanti materi akan saya share Bapak Ibu. Ada yang lain Pak?
Kalau ada Monggo. yang lain. Iya, yang lain Bapak Ibu, mungkin ada yang berkomentar terkait dengan asumsi, kemudian ada bias kognitif yang kita tadi ada materi tentang Oke, monggo. Monggo Pak. Bisa. Yang lain gimana? Nah, ini Pak. Oke, Bapak Ibu. Oke, monggo. Pak Khairuddin mungkin mau menanggapi tadi mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi mungkin. Enggak Pak. Menurut saya gini Pak. Sebetulnya yang ada ego tadi berapa? 6 Pak. 6 ya, bias Nah, kognitif. dengan kejadian-kejadian yang Bapak tampilkan tadi, yang asumsi tadi masalah liberal, masalah PKI, masalah liberal, masalah PKI. ya sebetulnya gini Pak, karena Muhammad Abduh mengatakan al muslimun mahjubun bil muslimin. Sebetulnya yang merusak kita itu sebetulnya bukan orang lain, kita sendiri, kan begitu. Yang keduanya kata Imam Malik dalam Muwatta mengatakan begini, man tafaqaha bi ghairi tasawwufin tafasa. Waman tasawwufa bi ghairi tafaqin tazandaq waman jama' bainahuma faqad. Jadi pada dasarnya kenapa sekarang misalkan ada orang Islam yang tadi yang Bapak gambarkan yang ke Suriah kemana ngebom. Iya, ngebom. Sebetulnya sederhana aja, Pak. Menurut Imam Malik antara ilmu dan iman, Pak. Antara fikihnya dengan imannya itu nggak connect, Pak. Sehingga kalau orang banyak ilmunya tanpa imannya, maka dia menjadi fasik. Sehingga dia bisa mengakal-akali agama itu. Contoh misalkan orang yang Pak Haji, maaf, bukan di Indonesia, banyak ditangkap KPK, banyak yang polisi, jaksa. Mereka bukan nggak pinter, ada yang doktor, ada yang wali kota, ada yang betul. Seterusnya lah. Nah, jadi mereka bukan tidak tahu Pak. Jadi menurut Imam Malik itu adalah mereka hanya menggunakan logikanya saja, tapi kolbunya tidak. Tetapi sebaliknya ada juga yang kelompok-kelompok ekstrem ini Pak. Yang Bapak katakan tadi bahwa mereka hanya mengandalkan iman saja tanpa ilmu Pak. Sehingga timbul ekstrim Pak. Mereka merasa paling benar, ya kan? Kelompok dia yang paling benar, pemahaman yang paling benar, orang yang salah. Begitu. Timbulnya menyalahkan sana, menyalahkan sini kan? Berapa gelas? Setelah itu makanya kata Imam Malik waman jamang bainahu faqad tahawwa. Menggabungkan antara iman dan ilmu itu yang paling betul. Terus sekarang ada pertanyaan, bagaimana sekarang tentang liberal tadi, orang pinter. Ternyata begini loh Pak, ini kasus nyata seperti Firaun. Firaun itu orang paling pinter Pak sebetulnya. Firaun. Iya betul. Tahanan, apa kan? Terus apa nih Qarun. Mereka bukan tidak, gengsi. Dan bahkan ada kejadian nyata nih Pak, maaf Pak, saya bukan menceritakan, tapi nyata di daerah saya, dia itu orang pinter Pak, semua dalil tahu. Kalau ngomong semua dalil tahu, dengan saya nggak berdebat gitu loh Pak ya. Bahkan bukunya lebih banyak dari saya, bahkan dia pernah jadi dosen gitu kan. Jadi tapi dalam prakteknya Pak, dia berdukun Pak, ya kan? Berdukun sana, berdukun sih uangnya habis bahkan sampai meninggal gitu loh. Jadi dia percaya bahwa ada kekuatan lain selain Allah. Itu menurut saya kan musyrik Pak. Musyrik, betul. Nah, dia sampai dia meninggal gitu loh. Jadi bahwa dalam keyakinan itu mungkin secara logika ya, tetapi ada gengsi seperti Firaun. Dia bukan tidak meyakini, tetapi gengsinya yang menutupi. Bahkan maaf misalkan ada orang yang di luar Islam, mereka bukan tidak meyakini bahwa Allah itu esa. Tetapi di sini adalah hukum dunia, ada keyakinan bahwa gengsi di situ. Dan hati nurani nggak bisa diyakini. Jadi sebetulnya Pak, menurut Imam Malik, kalau kita sempurna, ini kan, sempurna antara menggunakan maaf ya, akal, dengan hati kita, iman kita, betul. Bahwa kita bisa menggabungkan secara kafatan, insya Allah. Kita kan sekarang begini, maaf ini, misalkan kita cuma kalau agama cuma sama Iqra 6 saja, ya kan? Terus kalau agama itu kita serahkan kepada imam masjid saja. Padahal agama itu adalah kebutuhan nurani kata Prinsip, itu kebutuhan fitrah manusia masing-masing. Sampai kita dari lahir sampai mati kita harus mengakui agama dan kita akan kembali kepada Tuhan dengan agama. Bukan berarti bahasa Inggris tidak penting, sangat penting. Tetapi agama itu sebagai fundament, sebagai fitrah manusia. Jadi kadang-kadang kita stop learning of religion. Kita berhenti. Karena belajar itu adalah minal mahdi ilal lahdi, kan begitu. Karena kita mencari ada kebenaran. Bukan kita filosof boleh, ya kan? Ya, betul. Jadi menurut saya
antara penggabungan ilmu dan iman itu memang Ya. harus kafah, harus komplit. Yang menjadi radikal inilah yang mereka separuh-separuh. Pak, maaf, bukan berarti suatu maaf. Gitu, Oke, kan? terima kasih banyak Pak Khairuddin. Oke. Diskusinya, argumentasinya sangat senang sekali dengan pendapat. Ini kan bisa kolaborasi karena kita juga dalam teknik fasilitasi pun juga kita perlu ya, karena di sini kita tidak semacam seminar itu bukan, tapi kita kalau saya hanya memberikan gagasan, kemudian Bapak Ibu mengomentari, sehingga tidak sebagaimana seminar ketika saya memaparkan materi kemudian mendengar gitu, tidak. Ya. Terima kasih Pak Khairuddin atas apa yang disampaikan. Saya menangkap aspek iman, ilmu, dan amal itu pada dasarnya harus seimbang. Ada akidah, kemudian ada akhlak, kemudian ada ibadah. Yang saya tangkap begitu. Atau iman, Islam, ihsan. Betul, Pak. Nah, terima kasih sangat Pak Khairuddin. Nah, kemudian toleransi dalam keberagaman. Ini saya lanjutkan, nanti komentar lagi Bapak Ibu. Pak Khairuddin boleh nanti mengomentari lagi. Nah, berkaitan dengan ragam tafsir kebenaran Bapak Ibu. Ragam tafsir kebenaran di sini yang mengakibatkan potensi konflik yang harus dihindari atau diselesaikan. Bahwasanya keberagaman di negara kita perlu diperkat dengan 3 dimensi ukhuwah yang seringkali kita dengungkan atau kita dengar ya, ukhuwah basyariah, Islamiyah, watoniyah. Terkadang kita juga mempersoalkan, misalkan ucapan Natal, selamat Natal kepada mereka yang berbeda keyakinan dengan agama kita. Nah, persoalannya Bapak Ibu, apakah itu menyangkut aspek usuliyah ataukah itu menyangkut aspek furu'iyah? Nah, kalau itu menyangkut aspek furu'iyah, itu tidak menjadi problem dan perlu untuk ditoleransi. Tapi kalau menyangkut aspek usuliyah, nanti Pak Khairuddin bisa berkomentar, usuliyah itu tidak bisa ditoleransi termasuk maqasidus syariah. Ya, jadi kalau di maqasidus syariah itu kan kita juga menjunjung tinggi asas kemanusiaan ya. Menjunjung tinggi asas kemanusiaan. Intinya itu. Nah, kemudian ragam tafsir kebenaran ya mengakibatkan terjadinya pergeseran tatanan nilai sosial bangsa, keringnya nilai spiritual, kemudian segresi atau pemisahan yang tadi ada standar ganda ya, penerapan standar ganda yang menyebabkan bias kognitif tadi, individu yang ekstrim, kemudian munculnya potensi konflik yang harus dihindari atau diselesaikan. Nah, kemudian di sini apa yang dimaksud dengan moderasi beragama dan apa saja indikator nilai-nilai moderasi beragama. Monggo Bapak Ibu bisa berkomentar lagi. Silakan Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan moderasi beragama dan indikator nilai-nilai moderasi itu apa Bapak Ibu? Monggo bisa dikomentari. Saya Pak. Baik, monggo Bapak. Monggo Bu. Moderasi itu mungkin cara beragama kita gitu, bagaimana sikap kita dalam beragama Bu gitu Pak. Jujina dari Cara mana Bu? Dari Aceh saya Pak. Oh dari Aceh ya. Siapa Bu? Ya. Cara dan sikap kita dalam beragama mungkin Pak. Ya, cara dan sikap kita dalam beragama. Yang lain Bapak Ibu? Yang lain Bapak Ibu, silakan. Mungkin ada yang berbeda, Pak Khairuddin mungkin. Mungkin saya salah nih Pak. Yang saya moderasi beragama itu Pak adalah pemahaman yang tidak memihak Pak. Tidak memihak A atau B. Kan itu. Bahwa itulah yang disebut dengan moderasi beragama. Sedang indikatornya adalah kita saling menghormati lakum dinukum waliyadin. Ya kan? Lakum dinukum waliyadin. Jadi kita nggak harus memihak ke sana, nggak memihak ke sini. Jadi ada kata kuncinya rahmatan lil alamin, kan begitu Pak ya. Ya. Jadi, ada lakum dinukum waliyadin. Itu saya barangkali saya salah Pak.
Nah, baik, dari Pak Khairuddin sama Bu Zuyina dari Aceh, ya, terima kasih pendapatnya, sama-sama benar Bapak Ibu. Yang lain mungkin ada yang mengomentari indikator nilai. Baik, jadi tadi ada yang berpendapat sikap tidak memihak, ya. Kemudian sikap yang berada di tengah-tengah, ya, intinya itu. Nah, konsep moderasi beragama, kalau saya mengutip dari rumusan moderasi beragama atau buku yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Agama, bahwa moderasi beragama di sini merupakan cara pandang. Tadi ada Bu Suyina mengatakan cara pandang atau sikap, ya, cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama, melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, ya, berimbang dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan bersama. Nah, ternyata di sini kita tidak melepaskan nilai-nilai konstitusi, Bapak Ibu. Kita harus taat kepada ulil amri, ya. Ulil amri. Ulil amri, ulama maupun umarok, ya. Kecuali kalau di dalam surat An-Nisa itu ketika tidak sesuai ulil amri tersebut, maka mengembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Gitu, ketika ada penyelewengan lah. Tapi kita wajib patuh Bapak Ibu kepada ulil amri, yang di sini kita ada aspek konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa yang harus kita taati bersama sebagai wujud daripada sikap atau praktik beragama dalam ruang lingkup moderasi beragama atau toleransi keberagaman ya Bapak Ibu. Nah, ada aspek kemanusiaan juga dan kemaslahatan umum. Ini beberapa kata kunci yang diberi warna hitam maupun warna merah dan warna biru, Bapak Ibu. Kemudian yang sering kali dipersoalkan, ya, sini ada moderasi beragama, bukan moderasi agama. Jadi moderasi beragama, bukan moderasi agama. Jadi tidak hanya, bukan agama, ya, bukan agama yang harus dimoderasi. Tapi kalau kita memilih satu cara kita beragama, maka cara kita beragama itu harus radikal, Bapak Ibu, harus mengakar, ya, harus mengakar sampai ke akar-akarnya. Jadi misalkan kita memilih, ya, memilih aliran lah, ya. Atau kita kenal dengan madhab, kalau di negara kita ada madhabnya Nahdliyin, ada madhabnya Muhammadiyah misalkan. Nah, kalau kita memilih salah satu cara beragama dari dua macam aliran tersebut, maka kita wajib mengakar. Nah, ini yang wajib kita toleransi, yang wajib kita moderasi, yang tadi sempat kita singgung bersama, aspek furu'iyah, ya, bukan aspek usul. Kalau usul misalkan rukun Islam yang ada 5, ternyata sholat yang ada 5 kita toleransi menjadi 4. Itu bukan dalam konteks jamak, gitu Bapak Ibu. Kita toleransi ketika sholat, kita melaksanakan sholat, atau ketika meninggalkan sholat tidak dosa. Itu maka yang tidak boleh dimoderasi, Bapak Ibu. Yang boleh dimoderasi adalah aspek furu'iyah, bukan aspek usuliyah. Ya. Kemudian, nah ini yang seringkali menjadi perdebatan, ya, yang menjadi yang memantik sebuah permasalahan. Ya, permasalahan ternyata kok yang ini problem boleh mengucapkan Natal, kemudian tidak boleh mengucapkan Natal. Ya, nah selama ada perbedaan cara pandang dalam aspek furu'iyah itu tidak menjadi masalah. Yang bermasalah ketika mengikuti perayaan Natal. Perayaan Natal, ya, kemudian kita juga melakukan sembahyang di gereja misalkan. Itu justru kita mengikuti sembahyangnya mereka itu karena kita toleransi. Ini tidak benar begitu. Agama tidak boleh dimoderasi karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderat, keadilan dan keseimbangan.
Kemudian bukan agama yang harus dimoderasi, tapi cara pandang, kemudian sikap dan pemahaman umat beragama dalam menjalankan agamanya yang harus dimoderasi. Kemudian tidak ada agama yang mengajarkan ekstremisme, ya, intoleransi. Yang ada hanya penganut agama dalam memahami dan menjalankan ajaran agamanya secara ekstrim yang mendasarkan pada ragam tafsir. Ini yang menjadi sebuah problem ya Bapak Ibu. Ragam tafsir yang muncul inilah yang ternyata menimbulkan sikap ekstremisme atau intoleransi, karena agama sejatinya tidak mengajarkan kedua sikap atau perilaku tersebut. Lalu bagaimana ketika ada pertanyaan, bagaimana Pak ketika saya mengajar di madrasah, kemudian satunya dengan Allahumma hdini, yang satunya dengan Allahumma ba'idni, apakah perlu kita seragamkan? Bagaimana Bapak Ibu kita ketika menanggapi pertanyaan begini? Monggo, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Ada jawaban, mohon maaf. Ada jawaban. Yang lain, saya bisa yang lain dulu, yang lain. Yang lain mungkin. Yang lain. Ini diskusinya gayeng ya Bapak Ibu. Kita diskusinya santai begitu Bapak Ibu semua. Saya ada pendapat Pak. Ada pendapat. Ya, yang lain dulu Pak. Yang lain dulu lah Pak Hairudin. Ya, yang lain. Bagaimana ketika di madrasah Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu pengampu pioner mata pelajaran bahasa Inggris di madrasah Sanawiyah, khususnya menjadi fasilitator provinsi, ini menjadi teladan di madrasahnya masing-masing. Menjadi orang berpengaruh, kemudian menjadi orang yang dapat mengambil kebijakan penting di madrasah. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada tanggapan ketika ada kasus seperti itu. Boleh sih, coba Pak. Ustaz. Boleh Pak, boleh Pak. Halo. Pak siapa Pak? Pak Sarozi, monggo Pak Sarozi. Dari mana Pak Sarozi? Tahroji, depannya T Pak, tak. Oh, tak ya, Tahroji. Oh, saya kira ya. Tahroji, ya. Tahroji, ya, Tahroji. Oke. Memang baik. Saya dari mana Pak Tahroji? Dari mana? Jakarta Pak. Oh, Jakarta, siap. Monggo Pak. Jakarta itu sesuai dengan karakteristik penduduknya, berasal dari mana-mana ya. Dari berbagai suku di Indonesia ada, termasuk agamanya pun sama gitu. Bermacam-macam, termasuk organisasi agamanya pun berbeda-beda. Di sekolah saya juga seperti itu, saya memperhatikan memang mayoriti itu Nahdiyin ya, mayoriti yang kultural Nahdiyin. Cuman saya perhatikan ada beberapa yang dari Muhammadiyah, kemudian dari Salaf, kemudian dari Persis. Ketika saya ngobrol terus, ya banyak gitu Pak. Apa yang kami lakukan? Kalau di dalam pendidikan keberagaman di madrasah, kami menyeragamkan Pak ya, menyeragamkan. Kalau misalkan kita melakukan misalkan ya acara-acara tradisi, misalkan tahlilan ya, mereka ikut Pak, ikut. Tapi ketika di rumah mereka sudah kembali dengan orang tuanya dan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan yang diajarkan orang tua kepada anaknya. Termasuk bagaimana mereka melakukan tradisi-tradisi yang mungkin mereka nggak sepakat sebenarnya, seperti membaca Quran berjamaah gitu ya. Tapi mereka itu kan kalau membaca Quran sendiri-sendiri. Ketika selama pembelajaran mereka mengikuti dan kita arahkan untuk mengikuti, alhamdulillah orang tua pun nggak ada yang protes. Pak, anak saya jangan diajarkan doa-doa seperti ini ya Pak, doa-doa sholat duha misalkan. Itu kan nggak ada sunahnya gitu. Nggak ada yang seperti itu Pak, nggak ada. Mereka selalu, alhamdulillah moderasinya sudah tinggi dan kami pun sebenarnya bukan memaksa ya, cuman karena ini bentuk pembiasaan di sekolah, mereka mengikuti. Tapi kalau sudah kembali ke keluarganya, silahkan melaksanakan sesuai dengan tata cara yang mereka yakini, Pak. Ya, ya. Itu Pak Ustadz yang kami lakukan. Ya, terima kasih Pak Tahroji. Mungkin dari Aceh, Ibu
Dari Aceh atau dari yang tempatnya pelosok Bapak Ibu? Iya Pak, kalau di Aceh, katakan seperti yang Bapak katakan tadi, ada seorang ustadz misalnya mengajarkan doa ini gitu. Nah, apakah kita harus menyeragamkan eh, apa namanya doa yang dihafalkan atau diajarkan oleh ustadz yang tadi? Ya, secara prinsipnya ya kita sebagai manusia yang moderasi harus menerima gitu apa yang dia ajarkan gitu. Kita mengikuti apa yang diajarkan gitu. Sementara keyakinan kita sendiri ya kita serahkan kepada diri kita sendiri gitu Pak. Tidak harus mengatakan kalau doa yang diajarkan oleh Ustadz si A itu tidak benar gitu. Jadi Ya, kita tetap betul. lebih mengedepankan moderasi kita terhadap Ustadz yang sudah mengajarkan doa-doa yang selain kita pahami gitu Pak. Tapi fenomena di Aceh begitu ya Bu Sujina? Ya Pak? Fenomena di Aceh terkait dengan doa, karena kan kalau Iya benar Pak. ya, Di betul. Aceh itu termasuk Pak. Ini Toleransinya lagi tinggi ya? heboh-hebohnya ada satu kajian itu ada di tempat daerah-daerah tertentu di Aceh dan mereka ada yang namanya suluk gitu Pak. Suluk itu diadakan menjelang Ramadan biasanya gitu ada beberapa tradisi ataupun kajian. Nama kajiannya saya nggak tahu persis gitu Pak. Ya. Nah, saya dengar sendiri itu ada kajian yang mengatakan kalau sholat itu bisa dikoda gitu Pak, dikoda. Oh, Nah, sholat yang ya. sudah kita laksanakan yang tinggal beberapa, katakanlah kami perempuan gitu, ada sholat asar yang tertinggal gitu, atau ada sholat-sholat yang lupa pada saat-saat sebelumnya gitu, itu bisa dikodakan gitu. Nah, secara pribadi saya belum pernah dengar ada sholat yang dikoda gitu. Saya nggak pernah dengar ada hadis ataupun ayat yang mengatakan sholat-sholat kita yang terdahulu-dahulu yang tertinggal itu gitu tetap kita bisa lakukan pada saat sekarang gitu. Nah, tapi karena itu kajian orang dan kita hanya sebagai pendengar, saya tidak mengatakan itu benar atau tidak, tapi setidaknya saya berpikiran saya akan mencari apa sih referensi yang dikatakan oleh orang ini sehingga mengatakan kalau sholat itu bisa dikoda gitu Pak. Jadi banyak sekarang ini ada aliran-aliran yang seperti itu gitu Pak. Saya tidak tahu persis, saya tidak berani katakan itu sesat atau tidak. Nah itu kembali lagi ke moderasi tadi Pak. Ya betul Bu. Ya terima kasih pendapatnya Bu Zuyina. Pak Khairuddin mungkin ini yang mau. Yang lain nggak ada. Saya terus. Oke lah Pak ya. Ini Pak menarik sekali nih. Tadi pendapatnya Mr. J, Bu Zuyina ya dari Jakarta ya. Kalau di sekolah saya Pak, pengalaman pribadi saya Pak ya, dalam menerapkan agama seperti tadi masalah doa kita ya Allah berkati dengan Allah Ma'abda'id. Saya begini loh Pak, saya sebagai guru ada dua sekarang Pak. Guru sebagai tombak, reseptornya adalah sebagai siswa gitu kan. Jadi kadang-kadang saya bukan sok pinter tidak Pak. Saya misalkan dalam waktu istirahat, saya kok bercanda dengan di ruang guru-guru, kita ada ngobrol-ngobrol kecil, tapi intinya adalah moderasi beragama Pak. Misalkan begini tentang masalah pendapat tadi, saya terangkan ini loh ini ya. Makanya pentingnya kafatan tadi. Jadi misalkan point of view cara pandang Pak. Jadi misalkan agama itu adalah bagaimana cara pandang ya kan, bagaimana memahami ya kan. Jadi di surat An-Nisa kata Bapak tadi ya alladzina amanu atii'u Allah wa rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul. Kita balik lagi kepada Allah dan Rasul ya kan. Terus saya terangkan juga misalkan ada hal-hal yang penting misalkan tentang masalah ada sholat yang berbeda, misalkan Muhammadiyah berbeda, NU berbeda, semuanya saya kasih tahu Pak, ini hadisnya ada, pendapatnya seperti ini, gitu kan. Nah, misalkan kayak seperti qadha tadi, misalkan Ibu Zuyina di Aceh, saya terangkan juga Imam Syafi'i itu adalah orang yang paling ikhtiyar. Misalkan ada, maaf, Ustaz Abu Somad selalu mengatakan bahwa ada qadha itu bukan menurut dia, menurut ulama. Ulamanya itu adalah Syafi'iyah, yang artinya apa? Ikhtiyaton, ya kan? Padahal dalilnya tidak ada, kan begitu. Cuma kalau untuk ikhtiyat ya nggak apa-apa, ya kan? Cuma kan di situ kalau memang dalil dari hadisnya nggak ada, di Quran nggak ada ya, terserah lah. Tapi kalau untuk ikhtiyaton yang mau membawa, sementara saya terangkan juga misalkan Imam Syafi'i sendiri dia mengkoreksi dirinya sendiri, gitu loh. Waktu di Mesir dengan di Baghdad ada namanya Qaul Qadim dengan Qaul Jadid, kitabnya kan begitu. Dia mengkoreksi pendapat dia yang dulu. Ada
salah, dikoreksi oleh dirinya sendiri. Ah, itu setingkat Imam Syafi'i. Terus sekarang bagaimana? Sekarang ulama, ya kan? Kita boleh ikut kalau memang sesuai dengan. Cuman itulah tadi. Makanya saya pribadi saya suka ngobrol ringan gitu Pak dengan teman-teman, gitu kan, dengan guru sambil ngopi gitu kan. Ya. Dan juga bagaimana caranya tidak menyinggung tetapi memahami. Tapi dengan Pak. Yang keduanya tentang tadi masalah ucapan selamat Natal misalkan kan. Selamat Natal itu saya terangkan juga, ya kan. Kalau kaitannya dengan usuliyah nggak boleh, tetapi kan sudah boleh. Terus saya bilangkan lagi, ya kan, di hadis nama amalu niat, kan begitu. Kalau niat makan saja untuk mabuk menurut saya itu haram, ya kan? Kulu wasrubu, maka kalau tusrubu innallaha la yuhibbul musrifin. Al-Qur'annya kan begitu. Jadi kalau kita minum air saja, aqua kalau 1 galon untuk niat mabuk, ya kan haram. Jadi pada dasarnya adalah rahmatan lil alamin, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita meniatkan dan cara pandang. Cuma menurut saya kadang-kadang guru ini, itulah guru juga seperti anak kecil kadang Pak, kita puji-puji dia gitu Pak, kita ngajak ngobrol sambil kopi, ya kan? Mereka nggak tersinggung gitu loh. Ya, baik. Masih itu barangkali Pak yang lain. Ya, terima kasih Pak Khairuddin pendapatnya. Terima kasih Pak Roji, Bu Zuyina yang sudah memberikan pandangan-pandangan yang luar biasa Bapak Ibu terkait dengan moderasi beragama, intinya itu. Nah, kita lanjutkan. Jadi kita sepakati bersama bahwa yang dimoderasi itu bukan aspek usul ya, tetapi aspek furu'iyah begitu. Yang seringkali ini mengakibatkan multitafsir atau ragam tafsir yang mengakibatkan potensi sebuah konflik atau problem. Nah, ini saya sampaikan 4 indikator nilai moderasi beragama. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Ini sangat jelas Bapak Ibu, Undang-Undang Dasar negara kita, kemudian Pancasila ini tidak bisa diotak-atik ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah toleransi. Jadi agama itu tidak akan berseberangan dengan ideologi negara kita, termasuk undang-undang negara kita. Toleransi, sikap menghargai perbedaan ya, tidak masuk ke dalamnya, memberikan ruang untuk berekspresi, kemudian anti kekerasan, kemudian penghormatan terhadap tradisi. Yang ini ada 3 dimensi ukhuwah ya, ukhuwah basyariah, Islamiyah, watoniyah yang diaktualisasikan. Jadi di dalam lingkaran ini terdapat, misalkan di dalam lingkaran ada sebuah buku, ya buku moderasi beragama, indikatornya adalah komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan terhadap tradisi. Ya. Kemudian 9 kata kunci moderasi beragama. Yang pertama adalah kemanusiaan, kemudian kemaslahatan, kemudian adil, berimbang, dan taat konstitusi. Ini merupakan definisi moderasi beragama yang tadi kita bahas Bapak Ibu ya, ada kemanusiaan, kemaslahatan umum, kemudian konstitusi, berimbang, adil ya. Kemudian 6-9 nilai moderasi beragama, ada komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan kepada tradisi. Nah, implementasi madrasah, 6 implementasi di madrasah Bapak Ibu, setiap guru mata pelajaran wajib menanamkan nilai moderasi, ada integrasi semacam itu, kemudian integrasinya dalam bentuk hidden kurikulum, dalam bentuk pembiasaan, pembudayaan, pemberdayaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan di dalam hidden kurikulum ini ternyata tidak ada fenomena bullying ya. Bullying ini kan menunjukkan dia melakukan kekerasan Bapak Ibu, dia tidak moderat ya Bapak Ibu. Jadi moderasi ini tidak hanya sekedar berbentuk agama, tetapi ketika berbeda kecerdasan intelektual kemudian melakukan pelanggaran terhadap mereka yang lebih cerdas, pelanggaran moral merupakan sikap tidak moderat atau dalam bentuk bullying. Kemudian tidak harus tertuang dalam RPP Bapak Ibu, tapi guru wajib mengkondisikan suasana kelas dan melakukan pembiasaan upaya untuk budaya berpikir moderat, kemudian tidak menjadi mata pelajaran sendiri tetapi muatannya terintegrasi, kemudian dapat disisipkan pada pengajaran bahasa Arab di lingkungan madrasah, kemudian secara substantif masuk ke dalam sub-subbab yang
ada di semua mata pelajaran baik tersirat maupun tersurat. Nah, ada 3 ya strategi implementasi moderasi beragama: menyisipkan muatan, mengoptimalkan pendekatan pembelajaran, menyelenggarakan program pendidikan, pelatihan, dan pembekalan. Nah, itu dari saya Bapak Ibu. Kita lanjut ke diskusi kelompok Bapak Ibu untuk tugas. Jadi tugas hanya ini Bapak Ibu. Dari 20 peserta yang ada di forum ini akan dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok nanti jawabannya sama, mengerjakan tugas ini, kemudian satu kelompok lagi sama menjawab, ya sama-sama menjawab pertanyaan yang kelompok A, identifikasi implementasi nilai moderasi beragama yang dilakukan di lingkungan madrasah, kemudian identifikasi kebijakan atau tindakan yang selama ini bertentangan ya dengan nilai-nilai moderasi beragama. Itu dari saya Bapak Ibu. Mungkin ada tanggapan di sini sebelum kita lanjut. Jadi clear ya Bapak Ibu ya. Kelompok lo nanti. Kenapa? Oi, punya Untuk berapa ketua kelompoknya siapa Bapak Ibu? Ketua kelasnya Bapak Tahroji, Pak. Oh, ketuanya Bapak Tahroji. Oke, Bapak Tahroji untuk wakilnya Bapak Indrayadi. Baik, untuk kelompoknya dibagi begitu Bapak Tahroji ya. Nanti untuk tugas dapat diupload di ini, di aplikasi. Ya. Untuk materi saya ya baik Bapak Ibu. Untuk ini apa namanya, untuk tugas saat ini kita bisa melakukan diskusi kelompok Bapak Ibu, atau nanti bisa dengan waktu yang singkat lah Bapak Ibu, karena jam berapa ini kita sambung materi lagi Bapak Ibu? Jam 4 Pak, mungkin Pak. Tadi kita mulai 1:30 ya? Sampai jam 4. Ya Pak, 1:30. 1:30 ya, sampai 3:30 Bapak Ibu. Sampai 3:30 ya? Ya. Silakan Bapak Ibu. Untuk diskusi ini saya mau membuat breakout room ini tidak bisa Bapak Ibu. Saya buatkan Pak breakout-nya. Oh ya, ya Pak. Ya, dibuatkan breakout room-nya Pak ya. Ya, baik. Ustaz, boleh tanya nggak Ustaz? Oh ya, iya, monggo Pak, monggo sebelum dilanjut, monggo Pak Tahroji. Ya, belum saya lupa. Ya, monggo Pak. Bagaimana pandangan Ustadz atau mungkin organisasi yang Ustadz ikuti mengenai perkembangan salaf di Indonesia, Ustadz? Aliran salaf, salafi atau salaf gitu. Aliran salafi. Oh, ada aliran Ustadz Firanda, salafi. ada Ustadz siapa itu ya? Ya Ustadz Firanda yang terkenal ya. Atau Khalid siapa? Basalamah. Khalid Basalamah gitu. Dan bagaimana, apakah termasuk moderasi ataukah tidak dengan aliran-aliran itu? Syukran Ustaz. Ya baik, terima kasih Pak. Terkait dengan aliran tersebut, jadi ketika kembali lagi terhadap aspek furu'iyah ya, ketika tidak menyalahi aspek usul berkaitan dengan aspek maqasidus syariah ya, termasuk nilai-nilai kemanusiaan, maka berkaitan dengan munculnya aliran tersebut tidak akan menjadi problem. Kita perlu juga mentolerir, memberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah. Mereka kan juga melaksanakan sholat begitu ya. Tetapi ketika yang diajarkan ternyata ya dalam tafsir, misalkan tafsir tentang jihad yang diajarkan untuk membela agama
agama dengan ketika berbicara jihad, kemudian membela agama di sini wajib untuk memusnahkan agama-agama yang lain atau kelompok di luar golongannya, maka ini yang perlu bukan dilawan ya, perlu dilaporkan ya, diwaspadai dan dilaporkan ke aparat hukum. Kalau melihat ekosistem Bapak Ibu, ini sayangnya kita tidak ada lanjutan terkait dengan ekosistem atau ruang lingkup toleransi beragama atau moderasi beragama. Ternyata di sana kan ada tokoh agama, organisasi masyarakat, kemudian ada ulama di desa-desa itu Bapak Ibu, kemudian ada guru, kemudian ada kepala sekolah, kemudian ada orang tua, kemudian ada kepolisian, ada Kementerian Agama Kabupaten Kota, sampai Kementerian Agama Pusat, sampai BNSP. Itu ekosistemnya ternyata satu padu Bapak Ibu, bersama untuk menggaungkan moderasi beragama serta mengantisipasi tindakan perilaku termasuk sikap ya, atau cara pandang yang perlu diwaspadai berkaitan dengan siar yang dilakukan ketika itu berseberangan dengan 9 nilai moderasi beragama tadi, atau indikator dan ya 9 nilai lah, saya katakan 9 nilai moderasi beragama yang sudah menyangkut tentang makna daripada moderasi beragama dan indikator nilai moderasi beragama. Itu Pak Taroji. Jadi selama tidak menyangkut aspek usul, kalau sudah bertentangan dengan maqasidus syariah ya sudah, maka kita laporkan kepada aparat yang ya, kepolisian dan lain sebagainya. Gitu. Berarti aliran itu kan memang sekarang lagi berkembang Ustadz ya? Iya. Termasuk anak-anak kami itu ada juga yang memakai celana di atas mata kaki gitu. Tapi mereka ketika berupacara tetap upacara Ustadz, tetap hormat bendera. Ya. Saya coba diskusi dengan orang tuanya, Bapak dari organisasi apa? Saya nggak punya organisasi Pak gitu. Tapi saya menganut sunnah atau salaf. Oh, salafi gitu ya? Ya salafi. Terus anak-anak boleh nggak upacara? Boleh, upacara bendera boleh, menghormat bendera boleh, menyanyi lagu Indonesia Raya pun boleh kalau nggak ada musiknya gitu. Ternyata kita nggak ada larangan sama sekali. Oh ternyata begitu. Cuman kok selama ini yang saya paham, yang saya tahu katanya mungkin atau berita hoax, katanya mereka tuh melarang upacara gitu kan. Ternyata upacara diizinkan sama orang tuanya, sama ustadznya juga. Ya. Kalau di dalam materi itu, materi perkuliahan itu ada materi tentang Islamofobia, Pak. Islamofobia yang saat ini kaum Islamisme itu menampilkan wajah transformatif modern, ya. Kemudian seperti menunjukkan identitas-identitas kekinian, ya. Karena kita juga tidak ingin kembali lagi kalau seandainya kita membangun asumsi prasangka buruk, nanti kita balik lagi kepada materi tadi. Saya pendapat sedikit Pak. Ya boleh Pak Khairuddin. Ini menarik menurut saya Pak, kalau agama ini tak habis-habis. Menurut saya kalau Mr. G dari Miftah Roja kalau masalah salafiyah, Firanda, Ustaz Jawad ya kan, Ustaz Salama. Menurut saya cuma satu aja ya Pak, yang menurut saya kurang pas, bukan saya menyalahkan tidak. Dia sepertinya yang memegang kunci surga, Pak. Nah, gitu, ya. Kita nggak memegang kunci surga. Kalau nggak sama gitu kan, dia cuma selalu membid'ahkan. Cuma kadang-kadang dia juga bertentangan dengan dia juga. Sebetulnya begini loh, Pak. Balik lagi kepada cara pandang. Gitu loh. Kalau misalkan menurut saya kayak Ustaz Salama, ya kan, dia cuma tekstual. Gitu. Sementara Islam itu kan tidak hanya tekstual, apalah ya tadabbarun, apalah ya kilun dan seterusnya. Dan menurut saya innama a'malu bina juga enggak begitu, dia cuma tekstual. Memang banyak yang betul, kalau tak betul menurut kita ya kita tidak ikuti. Cuma menurut saya sekarang Indonesia ini adalah daerah yang sangat subur untuk masalah agama ini. Menurut saya, maaf ini mungkin saya salah, pemerintah tidak tegas. Kita sekarang Ahmadiyah, kita tumbuh di sini. Menurut saya Ahmadiyah itu bukan Islam, Pak. Juga memakai baju Islam. Syiah sama, Pak.
Syiah memang ada dua, ada Qadiani dan satu lagi Syiah. Kalau Pak, lupa saya. Ada dua. Dan menurut saya Islam di Indonesia ini ada Islam Ansarus Sunnah. Cuman menurut saya sekarang ini seperti ada juga kemarin masalah di yang dokter yang dari UIN Sunan Ampel Surabaya yang melegalkan beda agama dan dibantah oleh ketua MUI kan. Jadi menurut saya ini kadang-kadang pemerintah maaf ini ada ketidaktegasan timbulnya pola-pola pemikiran yang merusak usuliyah tadi Pak. Kalau furu'iyah oke lah. Kan begitu. Kita sepakat furu'iyah Pak ya. Tapi kalau usuliyah, kalau pemerintah tegas menurut saya. Kalau sudah tegas dimanapun dalam Islam itu memang kita bukan berarti keras, tegas tetapi adalah untuk ditakjib, di tarbiyah kan begitu. Jadi menurut saya cara pandang saja Pak. Itu saya barangkali Pak. Ya, terima kasih Pak Khairuddin. Jadi berkaitan dengan diskusi yang kita lakukan saat ini, ya memang ekosistem itu semua unsur ya. Saya tidak mengatakan bahwa harus tidak menyalahkan atau tidak mengatakan bahwa yang paling tegas harus pemerintah, tidak begitu. Tapi ekosistem semua lini, Bapak Ibu. Termasuk orang tua pun juga sama, harus tegas. Jadi semua lini harus berkontribusi dan dengan kasus yang ada ini juga atas dasar hak asasi manusia yang harus dilindungi untuk hidup di negara kita. Dan yang pasti berkaitan dengan fenomena-fenomena yang seperti itu ketika tidak menyangkut aspek usul kembali lagi kepada aspek makosid tadi itu perlu kita tidak boleh kita toleransi. Tapi kalau furu'iyah perlu kita toleransi. Begitu Bapak Ibu. Kalau salaf itu saya menegaskan itu furu'iyah atau apa tadi Pak Khairuddin? Ada usuliyah, ada furu'iyah. Kalau salaf itu furu'iyah atau usuliyah? Banyakan perbedaannya. Salafi. Jadi begini Pak Tahroji, berkaitan dengan aliran-aliran, jadi semua aliran itu menganggap dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi menganggap seperti itu. Jadi aliran-aliran dalam Islam ya yang muncul berangkat dari peristiwa tahkim ya. Tahkim yang muncul yang namanya dari Syiah menjadi Khawarij ya. Ada Syiah Khawarij, kemudian muncul yang namanya Asy'ariyah, Maturidiyah. Jadi semua ingin menjadi satu golongan yang dikehendaki Rasul, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mereka juga sama-sama berkompetisi dalam kebaikan untuk mencapai tingkatan tersebut. Tetapi ketika melanggar aspek kemanusiaan, kemudian konstitusi, itu sudah melanggar nilai, sudah melanggar yang namanya tujuan daripada maqasidus syariah tadi yang saya sampaikan. Gitu. Begitu Pak Tahroji. Jadi kita tidak mempersoalkan aliran ini. Ya, kalau kita dalam cara pandang moderasi beragama, kemudian yang kita pahami saat ini, kita sebagai pionir lah, katakanlah begitu, sebagai garda terdepan diamanai Kementerian Agama, kemudian ada terpilih kita sebagai fasilitator provinsi, itu menggaungkan moderasi beragama memang tanggung jawabnya di sana. Menjadi penengah, seakan-akan kita juga menjadi titik di mana kita mengawal materi ini, sehingga tidak menimbulkan ragam tafsir tadi yang saya sampaikan. Untuk persoalan perbedaan yang ada nanti bisa diantisipasi ketika itu ternyata berseberangan. Sama halnya dengan di Syiah ya, ada Syiah yang memang sesuai dengan ajaran Ali, ada Syiah yang tidak sesuai ya, dengan fenomena-fenomena Muharram lah ya. Karbala ya, menyayat-nyayat dirinya ketika itu tidak sesuai, atau mushaf Fatimah yang digunakan. Itu biar tidak jauh-jauh, nanti kita akan diskusi panjang lebar nanti ya Pak Khairuddin ya. Kemana-mana aliran-aliran dalamnya. Nanti bisa kita pelajari lagi bagaimana potret dari Islamofobia itu Pak. Fenomena yang saat ini Islamisme ya, atau Islam Salafi yang mencoba untuk bertransformasi menjadi Islam modern. Itu dari saya. Ya, kita lanjut diskusi Bapak Ibu. Bapak LSP bisa dibantu untuk breakout room ya. Sudah Pak untuk breakout. Oh, sudah. Breakoutnya ya. Ada 2 kelompok sudah saya buat. Oh ya, terima kasih Pak. Monggo Bapak Ibu, ini saya absen saja biar gabung di kelompok 1 atau kelompok 2.
Jadi kelompok 1 nilai-nilai moderasi yang di sekolah, kemudian nilai moderasi, nilai yang tidak moderasi, intinya itu. Materi sudah saya share Bapak Ibu. Itu Pak Khairuddin kelompok 1, Pak Tahroji kelompok 2, kemudian Pak, langsung masuk aja Bapak Ibu. pembagian kelompok 1 dan kelompok 2-nya nama-namanya bisa di-share. Ini Pak, untuk nama-namanya saya kebetulan tidak pegang ini Pak. Pak Ji, Pak Ji. Pak Ji. Jadi saya absen aja. Monggo Pak. Boleh. Kalau misalkan bisa membagi kelompok, tinggal pindah sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan imbang nanti 8 lah ya, 8 orang atau lebih dari 8 monggo. Paling enggak ada 8 minimal. Monggo Bapak Ibu bisa pindah. Breakout ya. Di breakout room bisa diklik. Oh iya. Ya, bisa segera join Bapak Ibu. Itu kelompok 2 banyak yang kosong Bapak Ibu. Pak Khairuddin di kelompok 2. Silakan Pak Khairuddin. Bu Yenti di kelompok 2. Pak Supriyanto di kelompok 2. Ini yang kelompok 2 banyak yang belum join Bapak Ibu. Silakan boleh memilih. Kemudian Bu Marlita kelompok 2, Bu Sri Lestari kelompok 1, Bu Aan kelompok 1, Bu Imrohatin kelompok 2, Bu Siti Zaharo kelompok 2, Bu Tantri Dwi kelompok 2, Bu Istiqomah kelompok 1. Mem kelompok 2, Mem udah join di kelompok 1. Kalau sudah join silakan keluar Bapak Ibu misalkan. Enggak apa-apa, join. Enggak apa-apa kalau sudah join, yang penting nanti imbang. Udah join duluan Pak tadi Pak di awal. Ya, enggak apa-apa, misalkan silakan. Bu Tantri di kelompok 1, Bu Ani Sumiani kelompok 1, Bu Nurma di kelompok 2, Pak Dedi di kelompok 1, Pak Supriyanto di kelompok 2. Bu Siti Zahro di kelompok 1, Bu Yanti kelompok 2. Kelompok 1 ini Bu Istiqomah kelompok 1, Bu Ani Sumiani kelompok 1. Bapak, mohon maaf untuk waktu diskusi kelompok kira-kira berapa menit Pak? Biar saya sampaikan. Ya, waktu diskusi kelompok 10 menit maksimal Pak. Oke. Baik, saya sampaikan ke masing-masing kelompok Pak. Terima kasih. Ya. Kemana di Muhammadiyah? Mohon maaf Bapak Ibu, pemberitahuan dari Bapak Fahmi bahwa diskusi kelompok dengan waktu 10 menit. Jika sudah silakan leave breakout-nya, masuk lagi ke ruang utama bahasa Inggris A. Oke, siap. Ya, 10 menit ya Bapak Ibu, terima kasih. Ya. Pak Indra Yadi, kemana justifikasi implementasi nilai-nilai moderasi beragama dilakukan di lingkungan madrasah? Kebijakan di sekolah yang bertentangan. Maaf Bapak Ibu, Yes. untuk pemberitahuan dari Bapak Fahmi bahwa diskusi kelompok diberi waktu 10 menit. Jika sudah, dimohon untuk leave dari breakout dan kembali ke ruang utama kelas bahasa Inggris A. Siap. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Satu apa? Bentar, Pak. Wajib
beragama yang dilakukan di lingkungan madrasah. lingkungan madrasah. Nah, Mengidentifikasi ya. Satu. Teman itu. Kalau menurut Kita identifikasi aja setiap madrasah kita. nggak kebaca gitu, nggak kebaca memang sama semuanya. Jadi nggak ada yang bertentangan, nggak ada yang komplain juga dengan apa yang dilakukan. Kami seperti misalnya surah ayat gitu kan, kemudian sholat duha, sholat zuhur berjamaah ya tidak ada. Jadi kalau Sumatera Barat menyalahi ini gitu.
Pak Khairuddin, Pak Indrayati, Bu Aan, Khairunisa. Ya. Sudah selesai, Pak? Nggih. Nggih, sampun, Pak. Oh, nggih, siap, Nggih, Pak. nggih, sampun. Nggih. Langsung mawon, Mboten? Nggih, langsung mawon ditampilkan enggak apa-apa, Pak. Disampaikan sebentar. Langsung bicara aja, Pak, ya, dari hasil diskusi tadi. Iya, langsung disampaikan aja, Pak. Yang pertama, Pak, dari diskusi kami tadi bahwa identifikasi implementasi nilai-nilai moderasi beragama yang dilakukan di negara. Saya pertama adalah guru sebagai ujung tombak harus memahami betul antara usuliyah dan fur'iyah. Yang pertama, ya kan? Yang keduanya, setelah itu harus memahami yang keduanya, guru harus bisa toleran, saling menghormati, kan gitu, antara paham satu dengan paham lain. Yang ketiganya, guru sebagai ujung tombak di sekolah harus bisa mentransfer atau menerangkan kepada peserta didik, ya kan, betapa pentingnya menguasai usul dan furu' dan menerangkan sesederhana mungkin bahwa di situ harus saling menghormati antara pemahaman satu dengan yang lain yang berkaitannya dengan furu', dan kalau sudah berkaitan dengan usul adalah harus sesuai dengan dalil yang ada, barangkali itu, Pak, ya. Dengan bahasa qaulun layyinun, dengan bahasa yang melembutkan, memahami, dan di situ adalah menunjukkan, Pak, tidak saling menyalahkan. Itu aja barangkali, Pak, waktu terbatas. Ya, Pak Khairuddin, terima kasih. Yeah. Kelompok satunya ini belum balik, Pak, ya? Ini kelompok satu, Pak. Ya, kelompok 2. Ya, kelompok 2. Ya. Ya, ini belum kembali. Kelompok 2. Saya boleh nanya dulu, Pak? Ya, monggo, Bu. Ya, ini kan udah dibaca KMA 184 tentang menanamkan moderasi beragama dengan cara setiap guru mata pelajaran wajib menanamkan nilai moderasi beragama dengan cara hidden curriculum. Nah, kita kan ngajar bahasa Inggris. Ini contohnya gimana ya, Pak? Ya, ngajar bahasa Inggris contohnya dengan pembiasaan di kelas, di mana ketika kemampuan peserta didik satu dengan lainnya atau kemampuan untuk melafalkan bahasanya, kemudian kemampuan untuk kalau di bahasa itu kan ada aspek verbal, kemudian ada aspek speaking, kemudian yang mendengar listening, ya, misalkan tidak begitu cepat untuk melakukannya, maka tidak sampai terjadi bullying atau menurunnya semangat belajar karena tidak termotivasi atau sikap minder yang muncul karena pola seperti kesombongan peserta didik dan lain sebagainya itu, Bu, ya bisa diinternalisasikan di dalam kegiatan pembelajaran. Karena ini hidden curriculum, ya. Seandainya mau menyisipkan materi moderasi, misalkan yang lebih spesifik terhadap agama, karena di dalam moderasi toleransi, ya, moderasi keberagaman, ya, ini tidak menyangkut aspek keagamaan, juga menyangkut tentang pola pembelajaran yang inklusif, yang tidak yang tidak eksklusif, ya. Inklusif ini terbuka, Bapak Ibu. Kemudian kalau lebih ingin spesifik kepada agama, ya tidak apa-apa sekali ketika ingin disinggungkan materi tentang keragaman, ya, bahwa kekuatan daripada identitas bahasa kita, ya, bahasa kita ini harus kuat untuk menguasai atau untuk bisa bersaing, berkompetisi dengan bangsa-bangsa yang lain. Memperkuat identitas dari sudut pandang itu bisa, kemudian menjadi pribadi yang penyayang, yang rahmah tadi juga bisa. Itu Bu Eva. Ada bullying gitu ya dalam pembelajaran gitu kan? Situ. Gimana Bu Eva? Ya, jadi intinya tidak kita menghindari bullying. Iya, tidak menghindari bullying, kemudian kekerasan, mengantisipasi terjadinya
pelanggaran seksual ataupun bahasanya kalau di pendidikan yang saat ini undang-undang PPKS ya Bapak Ibu, penyimpangan kekerasan seksual, pelanggaran kekerasan seksual atau penyimpangan sosial lah, tidak terjadinya tawuran itu bisa disisipkan di sana. Begitu Bu Eva. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Yang lain ini yang kelompok 2, tinggal kelompok 2 Bapak Ibu. Setelah ini kita akan selesai. Lanjut ke materi apa Bapak Ibu? Atau sudah? Besok. Sudah selesai. Hari ini sudah. Sudah ya. Kelompok 2 ini belum kembali ya Bapak Ibu? Kelompok 2. Pulang ke rumah masing-masing nih. Di close aja sama admin bisa itu Pak. Udah over time. Over ini ya. Saya coba tak join padahal kita kan juga santai Bapak Ibu. Oke Pak, udah silakan. Pak Khairuddin silakan. Tadi Pak Khairuddin sudah menyampaikan, Pak Supriyanto, monggo Pak Supriyanto kelompok 2 bisa disampaikan hasilnya. Iya tadi sama Pak Zi, Pak Zi yang jadi moderatornya Pak. Ya. Pak Azi, Pak Azi. Belum keluar beliau. Siap Ustadz. Iya. Ayo Pak. Begini Ustadz, yang kami ambil itu memang yang terjadi di kota besar, yang tadi kami ambil sampel di Jakarta. Kebetulan sekolah-sekolah di sini itu selalu menerapkan notis atau logo atau pengumuman besar kawasan wajib berbusana muslim. Kawasan wajib berbusana muslim. Sehingga ketika ada tamu, sekolah kami kebetulan suka ada tamu-tamu yang non-muslim gitu. Terus itu kami sudah siapkan kerudung, Mbak. Kerudung, bukan jilbab, bukan sih. Gitu, Ustaz. Jadi dipersiap kerudung, nah mereka diwajibkan menggunakan itu selama berada di lingkungan sekolah, menutup segini. Kami juga bingung apakah ini termasuk ke dalam aturan yang melanggar moderasi beragama ataukah karena memang ini kan basicnya muslim ya Ustaz ya. Apakah hal itu bukan termasuk dari yang melanggar moderasi beragama. Tapi kami bawa topik itu. Dan itu yang paling kami lihat paling melanggar gitu. Kalau yang lain-lainnya sih insya Allah enggak. Iya. Ya baik Pak Ozi, terima kasih. Jadi fenomena seperti itu mirip dengan kuburan khusus muslim. Ada sepertinya di kemarin fenomena tentang kuburan khusus makam ya. Iya 30 misalnya nilai pertama. Posnya 60. Persentase ini kok 30 ya? Nah itu aja yang Indra. Enggak tahu itu rumusnya pasti kemana tuh. Pak Indra. Bukan pakai diskusi anggaran sepertinya Pak Indra ini. Sorry Pak, ini hitung duit Pak Indra, bagi-bagi duitnya sini. Di-mute dulu Pak Indra, nggak apa-apa kalau misalkan. Jadi tadi Bu Im. Jadi lanjut dulu Bapak Ibu ya. Jadi ya, Pak. Silakan, fenomena Pak. Tadi kawasan wajib berkerudung mirip dengan fenomena nggak tahu ya Pak di Jawa Tengah itu kuburan khusus Muslim itu. Yang seperti itu justru kalau seperti kuburan khusus Muslim ini juga termasuk kuburan khusus
yang sholat, bukan khusus muslim Bapak Ibu. Kuburan khusus yang sholat ya, Pak. Ya, yang sholat. Kalau yang nggak sholat nggak bisa dikubur situ. Nggak bisa dikubur di situ. Loh, iya itu ada fenomena begitu Pak. Berarti harus diteliti dulu orangnya Pak, sholat apa enggak gitu. Sholatnya di rumah pada masjid. Itu luar biasa itu Pak. Iya itu ada fenomena Pak, seperti itu Pak. Kemudian kalau seperti fenomena wajib kawasan berkerudung ya Bapak Ibu. Kawasan berkerudung, bukan wajib berkerudung, kawasan berkerudung itu tidak apa-apa ditempelkan di madrasah. Jadi kalau ke kawasan wajib berkerudung seakan-akan kesan untuk tidak moderat kepada mereka yang non-muslim yang tidak menggunakan kerudung. Jadi ini yang menyangkut aspek furu'iyah ya dengan kerudung tersebut. Saya rasa gini Pak, kalau misalnya di tempat umum gitu yang memang bukan mayoritas atau istilahnya tempat untuk segala agama, mungkin nggak pas kalau saya dijadikan wajib berkerudung Pak. Boleh. Jadi kalau kayak kita madrasah yang memang sekolahnya memang sekolah Islami kan Pak, itu rasanya wajar aja gitu kan, bahwa di situ ada tulisan wajib berjilbab misalnya kan gitu. Ya. Karena memang di situ kan bukan berarti kita tidak moderat, tapi kan karena madrasah itu kan memang khusus muslim kan gitu kan Pak itu kan. Tadi juga ada teman bicara gini Pak, apa boleh akan kalau misalnya ada orang yang non muslim sekolah di madrasah lalu ditolak itu melanggar moderat? Saya bilang rasanya enggak lah, karena label kita kan udah jelas gitu Pak. Kecuali kalau misalnya sekolah umum lalu menolak salah satu agama itu mungkin tidak moderat gitu lagi Pak. Ya, baik Pak Khairuddin. Nah, seandainya dengan opsi begitu, monggo tidak menjadi problem, tetapi tidak memaksakan orang luar yang masuk itu. Iya betul Pak, tidak memaksakan. Gitu. Ya, kita hanya menyarankan kan Pak. Ya, yang masuk itu untuk kita kerudungi begitu, ya. Tidak memaksakan begitu, karena biasanya. Kecuali kayak bule yang memang berpakaiannya tidak senonoh kita itu kan kita pakaiannya kan Pak disesuaikan gitu kan. Iya Pak Supriyanto ya. Ya, Supriyanto. Ya. Mungkin ada lagi tanggapan Bapak Ibu? Izin Pak. Ya, Bu Siti Zahara. Kalau di madrasah saya yang Muhammadiyah ini Pak, memang tujuan memberikan label wajib berjilbab atau wajib berkerudung Pak, khususnya terutama untuk memang warga madrasah. Karena ada beberapa kejadian orang tua yang mengantar anaknya pas pagi-pagi hari Pak, masih pakai baju tidur, kemudian tidak pakai jilbab dan kebetulan lampunya masih basah Pak. Oh gitu. Nah, jadi memang itu Pak Supriyanto. Kehujanan kali Bu. Makanya Pak, sebenarnya kita menempel itu untuk warga madrasah, tapi kalau memang yang orang yang non muslim kita menyesuaikan. Kalau memang untuk peringatan orang warga madrasah, karena kadang-kadang ada celana pendek gitu datang kan. Hanya untuk jadi contoh anak-anak kita. Ya, tidak mencerminkan madrasahnya ya, sehingga aturan berpakaian itu ada kawasan muslimah, kan muslimah misalkan begitu. Ya, label sehingga ada, karena kejadian seperti itu sehingga muncul label seperti itu. Tidak menjadi problem. Yang jelas ketika ada orang luar yang masuk, kita tidak memaksakan untuk menggunakan pakaian sebagaimana yang kita gunakan. Dengan pengecualian misalkan ada bule ya, misalkan bule menggunakan pakaian bikini yang kemudian di atas lutut yang begitu menimbulkan problem, yaitu kita tidak memberikan contoh yang baik ya. Itu Pak Supriyanto itu yang bisa menambahkan tadi. Itu nanti kan tidak mungkin kita persilahkan begitu saja untuk masuk, tetapi diarahkan ke tempat di kepala sekolah, kemudian kita sediakan untuk baju ganti. Gitu. Begitu, Bu Siti Zahara. Dari mana Bu Siti Zahara? Dari Riau Pak, kan baru. Ya. Sama Pak Khairuddin, Pak Indrayadi. Oh ya, Pak Supriyanto dari? Dari Sumatera Barat Pak.
Oh, Sumatera ya. Sama Bu Yenti, Pak. Aduh, ada Pak. Ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Sampun nggih? Sudah ya Bapak Ibu? Mohon maaf. Selingi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya minta dokumentasi foto bersama Bapak Ibu, bisa di-on-kan kameranya Bapak Ibu. Ini pesertanya luar biasa ini. Betul-betul gayeng ini Bapak Ibu. Semangat Pak. Pak Khairuddin, ini print screen-nya saya enggak bisa di ini Pak Khairuddin, enggak bisa di digunakan. Bisa tidak dikirimkan ke chat Pak Khairuddin foto bersama ini. Oh, foto bersama foto, Pak. Boleh Pak. Saya foto Pak. Ya Pak, itu Pak Supriyanto. Baik, nih saya yang foto juga nggak apa-apa. Ya Pak. Oke, notulin aja lah. Ya. Foto. Foto ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Ambil salam moderasi Bapak Ibu. Lagi. 1, 2, 3. Sudah. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak, Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama Bapak Ibu, terima kasih. Untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta kelas bahasa Inggris kelas A, untuk hari ini materi sudah selesai, dilanjutkan besok dengan 2 materi, monitoring, evaluasi, dan penjaminan mutu, dan pembelajaran aktif. Dimulai dari jam 8 pagi ya Pak, Bu, dengan link Zoom yang sama dengan hari ini. Jangan lupa bagi teman-teman. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senangnya dalam hati. Bisa ikut refresh. Badminton lagi, badminton. Yuk. Ayo kita